Selamat Hari Raya Idul Fitri bagi kita yang merayakan. Semoga hari ini membawa kedamaian dan sukacita bagi kita semua. Dan bagi yang lain, walaupun tidak merayakan, semoga hari ini membawa berkah dan kebahagiaan bersama keluarga. Mari kita selami bersama untuk menemukan nilai-nilai edukasi yang tersembunyi dalam momen Hari Raya Idul Fitri. Inilah saatnya untuk membuka cakrawala kita, menantang keberanian berinovasi di sekolah dan kelas untuk mengaplikasikan nilai luhur Idul Fitri. Mari temukan 10 edukasi tersembunyi pada Idul Fitri. Jangan lupa praktikan. Salam edukasi, salam inspirasi. Semoga mencerahkan dan mencerdaskan. Selamat berjumpa di channel 10 Menit Menginspirasi. Untuk teman-teman insan pendidikan, guru, orang tua siswa, mahasiswa, dan siapapun Anda yang memiliki rasa ingin tahu tentang pendidikan, persekolahan, dan pembelajaran. Pertama, arti penting nilai-nilai edukasi dalam Idul Fitri. Idul Fitri seperti air yang mengalir di sungai. Nilai-nilai Idul Fitri mengalir sebagai sumber kebijaksanaan, sumber moral, dan sumber spiritual. Idul Fitri adalah momen yang penuh makna bagi umat Islam, di mana terdapat beragam nilai-nilai moral dan spiritual yang dapat diambil sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Contoh praktis di sekolah atau di kelas, mengadakan ceramah, pidato, teks lagu, permainan, karya ilmiah, drama, atau kelas khusus yang menyoroti nilai-nilai Idul Fitri dan meminta siswa untuk merenungkan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dan di rumah. Kedua, mengandung toleransi dan keharmonisan. Idul Fitri bagaikan jalinan benang dalam tenunan kain tradisional. Ada toleransi, ada harmoni yang indah, membentuk pola-pola indah dalam keberagaman. Idul Fitri mengajarkan toleransi antar individu dan keharmonisan dalam masyarakat yang beragam. Di sekolah, nilai-nilai ini dapat diterapkan melalui program-program yang mendorong kerjasama dan penghargaan terhadap perbedaan. Contoh praktis di sekolah atau di kelas, melakukan program kemitraan antar siswa dari latar belakang yang berbeda untuk kemudian bekerja sama dalam proyek sekolah. Dalam judul toleransi dan bingkai persaudaraan lintas keyakinan. Itu contohnya. Bisa dikemas dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau proyek penguatan profil Rahmatan lil Alamin atau PRLA pada madrasah, atau mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang mendorong kerjasama lintas kelompok. Yang ketiga, kepedulian sosial. Idul Fitri laksana sinar matahari yang memberikan kehangatan kepada yang membutuhkan. Kepedulian sosial menerangi jiwa yang gelap. Tradisi memberikan sedekah dan bantuan kepada yang membutuhkan pada Idul Fitri menunjukkan pentingnya kepedulian sosial. Di sekolah, siswa dapat diajak untuk terlibat dalam kegiatan amal dan kegiatan sosial untuk mengembangkan empati dan kepedulian terhadap sesama. Contoh praktisnya di sekolah atau di kelas, mengorganisir kegiatan penggalangan dana untuk yayasan amal atau mengunjungi panti asuhan untuk memberikan bantuan materi dan memberikan dukungan moral kepada anak-anak yang kurang beruntung. Guru hanya memberikan stimulan dan motivasi, dan siswalah yang terlibat dalam menentukan subjek donasi. Mereka terlibat langsung dalam penggalangan dana, serta merekalah yang menyalurkan. Keempat, Idul Fitri mengajarkan kesederhanaan dan kepuasan. Makna Idul Fitri ini seperti sebatang pohon yang tumbuh kokoh dari tanah yang subur. Kesederhanaan memberikan kekuatan dalam ketenangan batin. Idul Fitri mengajarkan kesederhanaan dan kepuasan dengan apa yang telah kita miliki, merasa cukup. Di lingkungan sekolah, nilai-nilai ini dapat diterapkan dengan mengadopsi program-program yang mempromosikan gaya hidup sederhana dan apresiasi terhadap hal kecil yang memberikan kebahagiaan. Gaya hidup sederhana ini
juga dapat dikaitkan dengan berita-berita tren akhir-akhir ini, betapa orang melakukan flexing, pamer kekayaan, dan pada akhirnya ternyata terlibat dalam perbuatan yang tidak terpuji. Nah, contoh praktisnya di sekolah atau di kelas, mengadakan program belajar di alam terbuka atau kegiatan sederhana seperti berkebun di sekolah untuk mengajarkan siswa menghargai keindahan dalam hal-hal yang sangat sederhana, atau melakukan kampanye terhadap budaya dan perilaku hidup sederhana. Yang kelima, pengampunan dan kebajikan. Momen Idul Fitri bagaikan hujan yang membersihkan debu di atas daun. Pengampunan atau pemaafan membersihkan hati dari dendam dan kebencian. Spirit pemaafan yang ditunjukkan dalam Idul Fitri memperkuat nilai-nilai kebajikan. Di sekolah, pendekatan konflik resolusi dan program pembinaan emosional dapat mengajarkan siswa untuk memaafkan dan memperkuat hubungan antar individu. Contoh praktisnya, mengadakan lokakarya atau sesi diskusi tentang pentingnya memaafkan dan memperbaiki hubungan yang rusak di antara siswa atau antara siswa dengan guru. Lalu, mungkin ada tim yang dibentuk, gabungan antar guru dan siswa, mengidentifikasi siswa yang mungkin selama ini ada konflik atau berjarak dengan sesama temannya. Lalu didorong untuk saling memberikan pemaafan, mungkin diberikan pencerahan dan perundungan terlebih dahulu, untuk kemudian mereka menyambung kembali tali silaturahim yang sempat terputus. Yang keenam, Idul Fitri mengajarkan ketekunan dan pengendalian diri. Idul Fitri ini seperti seorang atlet yang berlatih dengan tekun untuk meraih kemenangan, meraih keberhasilan, dan ketekunan dan pengendalian diri membawa kesuksesan dalam pelajaran serta kehidupan. Puasa selama bulan suci Ramadan menuntut ketekunan dan pengendalian diri. Di sekolah, siswa dapat diajak untuk mengaplikasikan nilai-nilai ini dalam meningkatkan disiplin, meningkatkan fokus dalam belajar. Contoh praktisnya, mengimplementasikan program pengembangan diri yang melibatkan latihan meditasi atau latihan relaksasi untuk membantu siswa meningkatkan konsentrasi dan pengendalian diri. Latihan ini bermanfaat agar siswa bisa mengendalikan diri, mengendalikan emosi agar tidak menjadi konflik dan menjadi masalah bagi diri siswa itu sendiri serta orang-orang lain yang ada di sekitarnya yang berinteraksi dengan siswa. Yang ketujuh, pembelajaran multikultural atau pembelajaran budaya. Ini seperti bunga yang mekar di kebun, ada keragaman atau keberagaman budaya, keberagaman bunga-bunga yang ada di dalamnya yang menyegarkan dan memperkaya suasana pada batin kita. Idul Fitri merayakan keberagaman budaya dalam tradisi dalam Islam juga dicontohkan. Di sekolah, perayaan Idul Fitri dapat menjadi kesempatan untuk memperkenalkan dan mengapresiasi keragaman budaya di antara siswa, memupuk sikap inklusif, persamaan, dan penghargaan terhadap perbedaan-perbedaan yang ada pada siswa. Contoh praktisnya, mengadakan festival budaya di sekolah yang memperkenalkan makanan, memperkenalkan tarian, memperkenalkan musik atau tradisi yang berbeda dari berbagai budaya di antara siswa itu sendiri. Kedelapan, komunikasi yang efektif. Idul Fitri mengajarkan seperti jembatan yang menghubungkan dua daratan. Komunikasi efektif membangun hubungan yang kokoh di antara individu. Silaturahim atau silaturahmi dan kunjungan ke keluarga dan teman pada Idul Fitri memperkuat hubungan sosial, memperkuat kita berkomunikasi secara lisan, berkomunikasi secara batin. Di sekolah, kegiatan-kegiatan yang mendorong interaksi antar siswa dan berbagai pengalaman dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi secara interpersonal. Contoh praktisnya, melibatkan siswa dalam kegiatan diskusi kelompok atau permainan peran yang memperkuat keterampilan berkomunikasi verbal dan nonverbal. Melalui sosial drama, siswa dapat dilatih membangun hubungan
emosional antar pribadi dan membangun kemampuan berkomunikasi dalam membangun hubungan emosional dengan siswa yang lainnya. Kesembilan, tanggung jawab dan kemandirian. Seperti angsa yang belajar terbang dengan mengikuti ibunya, tanggung jawab dan kemandirian membantu siswa terbang ke arah masa depan yang cerah. Membantu persiapan dalam pelaksanaan perayaan Idul Fitri mengajarkan tanggung jawab dan kemandirian. Di sekolah, siswa dapat diajak untuk mengambil peran aktif dalam kegiatan sekolah dan menjadi tanggung jawab atas tugas-tugas mereka. Contoh praktis, memberikan tanggung jawab kepada siswa dalam mengelola proyek sekolah, seperti mengatur perpustakaan atau mengorganisir acara olahraga untuk mengembangkan rasa dan tanggung jawab kemandirian, termasuk mengorganisir kegiatan halal bihalal. Siswa dapat diikutsertakan, jadi tidak dimonopoli oleh guru-guru. Terakhir ke-10, pembentukan karakter. Idul Fitri seperti bebatuan di sungai yang diasah oleh arus. Nilai-nilai Idul Fitri membentuk karakter yang kokoh dan tahan uji. Dari keseluruhan nilai-nilai yang terkandung dalam Idul Fitri akan memainkan peran penting dalam pembentukan karakter individu pada anak-anak kita. Di sekolah, integrasi nilai-nilai ini dalam kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler dapat membantu membentuk generasi yang memiliki integritas yang kuat, empati, dan kualitas kepemimpinan yang hebat. Misalnya, diskusi etika dan moral, mengadakan sesi diskusi atau lokakarya tentang nilai-nilai moral dan etika yang ditanamkan dalam Idul Fitri, serta bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dan di luar sekolah. Kelas kreativitas juga bisa dilakukan untuk mendorong siswa mengekspresikan nilai-nilai Idul Fitri melalui seni, melalui puisi, atau karya kreatif lainnya yang menunjukkan pemahaman dan penghargaan mereka terhadap nilai-nilai tersebut. Juga bisa dilakukan dengan melakukan pelatihan kepemimpinan atau pelatihan keterampilan kepemimpinan, memberikan pelatihan kepada siswa tentang keterampilan kepemimpinan yang efektif dengan fokus pada nilai-nilai kepemimpinan yang baik seperti kejujuran, integritas, dan pelayanan kepada orang lain. Dengan menyelami dan mengaplikasikan nilai-nilai edukasi Idul Fitri dalam lingkungan pendidikan, kita membuka jalan bagi anak-anak kita menuju generasi yang terlatih, berintegritas, dan siap berkontribusi bagi pematangan dirinya dan mengasah keterampilan agar mereka bisa berkontribusi sesuai dengan bidang kehidupannya kini dan yang akan datang. Selamat Hari Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Akhirnya saya ingin menyampaikan bahwa jika teman-teman mendapat manfaat dari channel ini, silakan bagikan pada orang-orang yang dikasihi. Bagikan pula pada grup media sosial teman-teman. Dengan demikian, mereka pun bisa mendapat informasi, mungkin saja bisa terinspirasi dan tercerahkan. Karena berbagi itu indah, berbagi itu ibadah. Salam edukasi, salam inspirasi.